Nggih, Ibu masih anu cover. Nggih, belum maju-maju, Ibu. Jadi kami tadi agak bingung, Ibu. Belum, Ibu. Yang tampil hanya cover, Ibu. Nggih. Harus di-enter, Ibu, di-enter. Dia kalau ndak pakai ini, pakai mouse. Nggih, begitu, Ibu, nggih. Nggih. Nggih, Ibu. Nggih. Nggih, tapi dengan ini Ibu, apa ya, kalau ndak salah undang-undang yang terbaru itu katanya, untuk pertanian sudah dihapuskan istilah benih dan bibit, itu benar atau tidak? Nggih, misalnya kalau di pertanian itu, eee, lupa saya Ibu dianya, katanya kalau bibit itu untuk ikan, benih itu untuk semua yang ada di agribisnis begitu Ibu. Tapi ndak tahu itu Ibu. Nggih, di tanaman. Nggih. Nggih, bener bener atau tidak itu, makanya saya kadang agak rancunya di situ Ibu, istilah ininya tadi, nggih, miskonsepsinya. Nggih, nggih.
pengetahuan bahan bertanya ke teman-teman pertanyaan yang saya cari sumbernya silakan barangkali ada apa ya pemikiran yang berbeda dari sisi yang sebelah kanan ini. Ada yang perlu tidak ada? Kalau tidak ada, saya Belum. lanjutkan. Saya lanjutkan ke sebelah kiri tadi ya. Jadi ini semua usaha. Ini usaha di bidang usaha di bidang pertanian, usaha di bidang usaha di bidang pertanian, pemasaran di bidang pertanian juga aktivis juga. Bapak jadi eksportir buah ke mana Amerika misalnya, aktivis juga itu sama sebenarnya ya sama bidangnya pemasaran. Bapak punya ini apa mesin usaha Bapak aktivis juga mengolah hasil pertanian. Bapak menjadi pengusaha aktivis ini juga sama. Ya. Nah, semua usaha tempat ini akan berjalan dengan baik jika ada sistem penunjangnya. Nah, sistem penunjangnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah, bisa juga dilaksanakan oleh swasta. Apa usaha yang memudahkan? Satu, keuangan, perbankan, kadang-kadang sering ya, sebuah kekurangan modal, mana dia pinjam ke perbankan. Kemudian untuk setiap usaha pasti sangat tergantung kepada pemerintah. Minimal peraturan. Misalnya ada peraturan tidak lagi tidak boleh lagi menggunakan pestisida A sangat berbahaya. Si pengusaha itu harus menyesuaikan dengan peraturan. Semua usaha ini akan diperintah oleh pemerintah. Ada penelitian ya misalkan perkebunan masa satu pemerintah mau buka kebun di Sumatera atau waktu tidak dipilih oleh pemerintah karena kenapa? Karena terlalu dekat dengan taman nasional khawatir nanti kebun binatang yang tersesat bisa pemerintah ya. Nah kemudian yang ketiga penelitian sudah bisa dibayangkan sangat diperlukan ya di penelitian untuk bagaimana caranya pupuk yang bagus, bagaimana memproduksi tanaman perkebunan dan teknik yang baik, misalnya untuk mengambil latex itu dengan kemungkinan berapa, kemudian dari penelitian biasanya ada di pusat-pusat penelitian itu masih ada di kota. Bagaimana dia sampai ke petani, ke pengusaha? Nah itu harus ada mediator. Siapa mediatornya? Penyuluh. Maka perlu lembaga yang namanya penyuluh. Kemudian bidang konstruksi itu juga usaha yang menunjang bisnis pertanian. Misalnya, ya perkebunan, gitu ya perkebunan. Untuk sampai ke sana, nah, mengantar ini tadi, mengantar ini, ya, bibit, pupuk dan seterusnya, kan perlu alat transportasi. Bagaimana ini bisa ini dengan baik kalau jalannya rusak? Makanya perlu konstruksi. Kemudian mungkin perkebunan yang besar itu perlu pengelolaan. Maka dia mencari tempat-tempat kebun yang dekat dengan sungai. Nah, bagaimana supaya sungai itu tidak tercemar atau bagaimana sungai itu bisa mengalirkan air ke perkebunan kita? Itu untuk konstruksi. Kemudian setelah dilakukan ini usaha perkebunan sudah memberikan hasil panen, kemudian diolah pasca panen, kemudian sampai jadi misalnya sawit tidak menjadi CPO lagi, tapi menjadi minyak goreng atau kalaupun jadi CPO kan harus diekspor ke pabrik. Nah kan harus dulu pun penunjangnya.
Kemudian berikutnya yang menunjang tentu pendidikan kita sekarang sedang bekerja untuk aktivitas pendidikan. Saya sharing dengan Bapak Ibu tentang aktivitas nanti saya teruskan ke mahasiswa saya, Bapak Ibu, pada murid-muridnya. Ya, ini menunjang juga. Nah, berikutnya sarana dan prasarana dan seterusnya. Jadi artinya apa gambar ini? Bahwa supaya usaha di bidang pertanian yang dilakukan oleh para pengusaha itu baik, katanya Mbak Linda, nanti kita juga harus melakukan analisis keuangan. Dari analisis keuangan yang diharapkan nanti tak menghasilkan keuntungan. Nah, supaya itu pertanian menghasilkan maka semua bidang ini harus bekerja secara serentak, tidak bisa satu persatu. Saya contohkan, agribisnis tanaman produksi bagus, seperti mau ekspor ke pabrik, kan sawit CPO-nya mau ekspor ke pabrik, mau ke sana jembatannya putus. CPO-nya nggak bisa jalan, nggak bisa melakukan pemasaran. Akhirnya kan merugi. Kenapa merugi? Karena sopirnya 3 hari di situ. Iya Mbak Wida ya, analisis. Iya Bu, betul. Terus ya, kalau misalnya dia terlalu lama di jalan kan rada minyak tanah turun. Nah, kalau kita lihat di perkebunan oleh Belanda, itu mereka semua sudah disediakan. Ada perkebunan di tengah-tengah, gitu ya. Maka di situ ada apa? Ada perumahan karyawan, ada sekolah, ada klinik kesehatan, jalan semuanya. Itu yang saya lihat, saya belum pernah melihat perkebunan di luar Jawa, tetapi kalau di Jawa tahun 2000 itu perkebunan masih di dalam gitu, maksudnya tidak di perkotaan, masih di desa. Belanda pada tahun 2008 saya bayangkan masih sangat hutan gitu. Sekarang aja sudah di desa yang mendusun, tapi mereka sudah menyediakan semuanya. Ada sekolah, perumahan guru, ada jalannya masih bagus sampai sekarang. Masih saya ditanya nanti 100 tahun mereka benar-benar ya, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Pemerintah sudah tahu ya, hanya mungkin uangnya nggak cukup. Jadi nggak bisa penelitian harus disampaikan dari pusat penelitian pada petani, pendidikan juga itu harus begitu. Kalau mau benar-benar semuanya jalan. Ini tanaman perkebunan sudah menghasilkan bagus, giliran pemasaran sudah putus. Ya. Ini sudah mau berniat memberikan karena industrinya tidak demikian. Mau pupuk, pupuknya beli. Kan nggak betul. Ya, jadi kita bicara jadi kita harus semuanya harus kita jalankan, nggak bisa satu persatu, nggak bisa hanya itu saja yang bekerja keras tapi tidak didukung. Ini dia bekerja keras tapi ininya tidak akan rusak, diawetkan, ditangani dengan baik, pengolahan hasil. Coba dibayangkan yang mudah saja beras, kalau nggak ada penanganan pasca panen, saya nggak bisa, kita nggak bisa dari satu harus mutak dulu. Itu yang saya sampaikan, kita ini dulu agribisnis dulu. Oke, yang bisa hanya fokus ada pertanyaan, ada yang kita diskusi. Mohon izin Bu Heni. Yes,
eh, menyi- menyambung dari penjelasan yaitu mengenai usaha kebijakan di bidang pendidikan. Ya. Kita semua kan berada di tradisi pendidikan, Bu. Iya. Apakah mungkin universitas tersebut itu memberikan beasiswa kepada lulusan pesantren, karena kita ketahui untuk SPM kita turun di bidang pertanian. Iya, iya. Iya. Jadi beasiswa insya Allah ada itu, ada kita punya jalur untuk beasiswa ya dari universitas sendiri ada gitu ya. Jadi kita berlapis-lapis, ada dari pemerintah juga ada, dari swasta juga ada. Kalau dari dari swasta itu misalkan ada beberapa perusahaan itu yang sama gitu ya. Ya dari pemerintah tentu ada. Kemudian kalau dari yang UNUDI sendiri itu instansi menyediakan ada. Kemudian dari jadi kita kan setiap bersehat itu nah instansinya itu untuk memberikan beasiswa. Tentu saja tentu ada dengan persyaratan tertentu ya begitu. Jadi ibu mungkin ada yang muridnya kuliah dengan kami gitu ya. Kemudian ingin mendapatkan beasiswa tentu harus mengikuti beberapa persyaratannya. Ada ibu berbagai macam beasiswanya sampai fakultas pertanian juga mengadakan. Jadi dosen-dosen pertanian yang mau ini monggo silakan dikumpulkan. Ada beberapa mahasiswa yang kesulitan keuangan kita bantu. Iya Bu, mantan Mungkin ada yang izin Ibu, ini saya Arif ya. Ibu. Ya. Yes, terkait agribisnis perkebunan itu sendiri Ibu, di sini kan di tabel itu ada usaha tani di bidang tanaman, hewan, perikanan, nursery. Nggih, itu dalam lingkup secara menyeluruh nggih Ibu ya. Ya. Dalam arti maksudnya untuk di perkebunan juga gitu Ibu. Iya. Jadi tanaman itu Nggih. Oh nggih. Ya. Tapi dalam arti sempit untuk di perkebunannya sendiri Ibu, kalau di lapangan memang kalau perkebunan yang saya perhatikan khususnya di Sumatera itu kan hampir sebagian besar dikelola oleh swasta ya, perusahaan Ibu. Iya. Misalnya kelapa sawit, ubi kayu, juga karet dan lain sebagainya. Termasuk tebu itu di Lampung yang gulaku itu Ibu. Iya. Cuman yang saya perhatikan di sini Ibu dengan konsep yang Ibu tampilkan ini di lapangan itu tidak apa ya, artinya dia tidak memperhatikan dampak lingkungannya gitu Ibu. Jadi justru malah merusak. Itu bagaimana Ibu? Nggih, merusak ekosistem yang ada di alam. Nah, itu yang ingin saya leparkan untuk forum di diskusi ini, kenapa hingga saat ini ya Indonesia ini memang bisanya hanya membuka lahan, mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi juga ditinggal dan merusak ekosistem yang ada. Nah, itu yang ingin saya buka di forum ini, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, Bapak. Terima kasih sangat realistis. Itulah kondisinya. Dan hanya tanam tambang ini Pak, peran yang kedua usaha penunjang yang kita perlu ya. Kita hanya bisa teori tapi betul Ibu. yang bisa mengatur mereka, mereka diberi izin atau tidak. Yang kedua ini Ada di pemerintahan ya Ibu. Kalau penelitian, penyuluhan dan lain saya rasa sudah menunjang Ibu. Cuman kembali lagi mungkin ke regulasi ya Ibu. Regulasi. Ya, itu kalau semua harus fungsi itu yang nakal ya disentil begitu ya. Jadi sebelum dia harus dan harus dikontrolnya. Tapi saya ingat lagi Mbak Winda untuk aktivitasnya dimulai dari kita merencanakan mau membuka perusahaan A, membuka perusahaan ini. Setelah kemudian dilakukanlah perkebunan itu. Setelah controlling itu Pak Arif kita lemahnya dikontrol. Bener Pak.
mengamati, oh ini begini. Peneliti sudah bekerja, Pak ini dampak lingkungannya nggak bagus. Tapi yang woro-woro pengamati saja, ya, bahkan tidak jarang mereka juga ikut main di sana, kan? Kita sering lihat berita itu, begitu Pak Arif. Jadi kita hanya bisa menyampaikan teori begini. Nggih, Ibu. Nggih. Mungkin kita di situ mungkin kita di situ. Tapi ya sama itulah realitanya. Bahkan kadang-kadang juga merusak lingkungan gitu ya, hukum cuma sangat ringan, denda sangat ringan, mereka rusak lagi gitu ya. Kehutanan juga begitu kan, ambil pohonnya nggak ikut nanam, nggak ikut nyerap, hampir saya ingat dulu saya pernah punya teman kuliah Kalimantan Selatan tahun 85-86. Bayangkan sekian puluh tahun yang lalu ya Pak. Itu sudah dia bilang begini. Dia pernah sekali waktu naik pesawat duduk berdampingan dengan bule. Tanya bulenya, Indonesia subur ya, di mana-mana ada sawah. Padahal bukan sawah itu, alam-alam. Karena sudah hutannya sudah ditebang, tumbuhnya alam-alam. Nggak kelihatan, dikira padi. Teman saya di rumah. Itu tahun 8. Gitu. Itu kejadian ya. Nggih, Ibu, terima kasih. Ya. Silakan Bapak yang barusan saya Mohon maaf, Bu. Iya, Pak. Yang disampaikan Pak Arif itu sebenarnya kita temukan di Jawa. Saya sendiri dari Jawa kan, belum di Jogja. Ya, karena di Jawa, Pak, perusahaannya, Iya. kalau kita, Iya. Dan Jadi Jawa juga untuk dekat dengan penduduk. Kalau mereka penduduknya rame-rame, benar Bu. Iya. Iya. Kalau untuk perkebunan, tanaman perkebunan sendiri di daerah saya itu sejak saya kecil itu saya sudah menemukan beberapa jenis tanaman perkebunan dan itu sepertinya proyek jadi setelah ini selesai ganti yang lain. Dulu tuh di waktu sekolah kecil itu ada proyek perkebunan tanaman buah, jambunya, iya, iya. Setelah itu nggak tahu saya bilang cengkeh tuh, cengkeh. Semua orang cengkeh, termasuk yang di Tegalan, yang di Pekarangan pun cengkeh. Saya dapat juga. Setelah itu kopi lagi. Kemudian yang terakhir itu kakao berjalan lebih lama daripada yang lain. Paling lama ini kakao. Dan sampai sekarang pun masih ada sisa tanaman kakao di Kidul. Cuma saya itu kiranya itu kenapa ini berlanjut tidak fokus di satu tanaman. Kakao pun sekarang sudah mulai turun. Iya. Padahal harganya sudah lumayan. Iya. Mungkin dari sisi pemasaran mungkin Mas. Jadi kenapa jambu monyet tidak lagi diproduksi gitu kan? Mungkin dari sisi komersialnya mungkin dianggap sudah kurang. Kalau kakao betul-betul juga tidak diteruskan. Mungkin artinya biayanya mungkin sudah terlalu tinggi atau tidak ada orang yang merawat. Saya juga kurang tahu karena kalau di Jawa kan sering kayak begitu Pak. Dulu tiba-tiba dibongkar yang desainnya itu sering juga. Alasannya itu pasti masalah pemasaran, masalah ada keuangan. Jadi kalau dianggap tidak menguntungkan, sudah dibongkar ganti lagi gitu. Pak.
Jadi memang rencana apa ya, kembali lagi Iya, iya. Kalau zaman dulu iya, kebun karet dari dulu sekarang tetap jadi kebun karet. Karena mereka linknya sudah jauh, sudah dihitung betul, betul bahwa ini akan menguntungkan dalam jangka panjang. Nanti bapak ibu ada fasilitas produksi dan pengelolaan tanaman perkebunan. Ada ya? Nanti iya, modulnya nanti ada Pak. Jadi ada dia sebelum mendirikan perkebunan kita harus melakukan analisis dulu termasuk misalnya analisis keuangan itu. Jadi sampai berapa tahun masih menguntungkan, kapan harus dibongkar atau di gitu kayak yang dari Gunung Kidul. Tapi iya. kalau di Jogja itu masih hebat loh Pak. Jadi lahan pertanian masih bertahan banyak, ya. Tidak seperti daerah lain. Masih bertahan lama. Nah, pertanian. Ya Ibu, memang saya tahu yang pertama kalau yang di bagian tadi Bantul di kota itu ada regulasi jalur hijau juga itu Iya, kan Liga tidak boleh. Pertanian. Iya, Iya, khusus itu. Memang itulah peran pemerintah itu. Kalau pemerintah tegas itu ya harus nurut kayak saya. Jangan ikut saya. Itu aja sebetulnya ya. Cuma kadang-kadang balik lagi. Oh ada kadang-kadang main-main. Main-main. Nah, jadi kontrol. Jadi memang kita perlu namanya SDM gitu ya. SDM yang apa bisa orang lain nasional. Kalau oknumnya banyak itu kan dia nggak mau main. Nah, ini untuk kepentingan orang banyak, saya nggak mau yang seperti itu kan begitu. Jadi mungkin yang kita bisa tidak bisa mendorong pemerintah, tapi mungkin kita bisa menyiapkan SDM yang baik, gitu ya, sehingga beberapa tahun lagi jika mereka duduk di pemerintahan mereka menjadi oknum yang baik. Amin, mudah-mudahan bisa kita seperti itu. Kita yang kebagian menyiapkan SDM. Begitu? iya Ibu. Makasih. Ya sama-sama. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Bu, Assalamualaikum. Saya Nasi dari Aceh. Iya. Ibu Nasi dari Aceh ini. Ya. Boleh Bu, ini sekedar saya. Silakan. Di tempat saya kan Bu, ini sekarang ini kan lagi apanya kelapa sawit gitu Bu. Itu kan termasuk juga krisis penambangan. Iya. Padahal perkebunan. Perkebunan. Maaf Bu. Iya. Padahal selama ini kan Bu, kalau kita perhatikan sebelum sawit itu dulu adalah tanaman karet. Terutama di tempat saya tinggal ini, tempat-tempat namanya jadi istilahnya kampung karet. Oh iya. Tapi ternyata seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin pemerintah pemasarannya semakin hampir nggak ada harganya karena masih mulai. Iya. Jadi masyarakat Aceh Salam ini semua lagi jadi ke nanam sawit. Iya. Kebetulan juga di Sepuluh Salam ini didirikan ada pabrik untuk pengolahan sawit. Jadi masyarakat itu berlomba-lomba untuk menanam sawit. Pertanyaannya sekarang untuk masalahnya yang kebetulan dekat dengan rumah saya, memang pencemarannya tidak begitu apa. Limbahnya tadi, kalau kita lewat dari sekitar bawah sana, itu limbahnya tidak digunakan. Iya. Nah, sampai-sampai kalau kita tutup hidung kalau lewat jembatan, sementara dia berada dilewati jalan lintas. Kira-kira bagaimana dia punya usaha pemerintah? Sekarang saya kan belum berasal dari Sumatera kan Bu. Saya sini sudah 10 tahun. Sampai sekarang saya perhatikan sepertinya aman naik, aman naik Bu. Tahu nggak yang ada? Iya, apalagi kalau limbahnya itu Bu. Tapi solusinya gimana sih ya Bu? Ini antara dia di apa enggak ada kesempatan atau gimana? Terima kasih Bu, sekedar info aja Bu. Dan kali masyarakat di sini kira-kira bagaimana sih solusinya supaya terhindar dari pencemaran tadi Bu? Terima kasih Bu.
Iya, iya, masalah umum. Jadi mestinya di dalam sebelum kita memberikan proyek ya, proyek itu ada loh analisis dampak lingkungan. Analisis dampak itu dilihat dari apa dampaknya pendirian usaha itu dari pengolahan hasil itu. Ya. Nah itulah tugas. Mungkin masyarakat sudah mengadu ya, mengadu ke DPR. Saya dibiarkan bagaimana yang mengolah limbahnya kewajiban corporate social responsibility. Itu itu menjadi izin usaha pengolahannya hasil tadi mestinya. Atau mungkin sudah ada tidak dijalankan, tidak ada kontrol itu ya kita bisa apa? Lalu juga masyarakat mungkin begitu ya saya tampung tapi ditampung aja tidak bisa ya begitu kondisi makanya tadi awal kita siapkan kita bagian anak-anak muda supaya nanti kalau mereka ada di sini kalau mereka ada di sini kalau kita untuk orang lain memperhatikan masyarakat secara kalau itu lebih besar memperhatikan kepentingan nasional. Bapak itu masih zaman dulu ada penangkaran Ada Bu, saya ya? ada Bu. Iya, saya juga. Iya, karena kan itu Ada lagi Bu. kan diulang. Iya, kepentingan pribadi. Iya, ada di setiap sekolah kalau tidak. Nah, itu Nah, sekarang tidak kita lihat ya seperti itu tadi kita lihat di iya, sana ya, perusahaan nggak peduli mereka untungnya ya. Itu kalau kita lihat dari sisi negatifnya ya, tetapi dari sisi positifnya dengan adanya pabrik ekonomi petani ekonomi daerah situ Bu, alhamdulillah iya meningkat. iya cuma itu tadi harus ada biaya tadi tidak enak gitu. Nah, Akibatnya gitu Bu, iya kebanyakan dulu jadi pabrik itu adalah orang di sekitar daerah pabrik tadi, daerah masyarakat yang tenaga buruh di iya pabrik. menyerap Iya, iya itu kalau dianalisisnya dianalisis keuangan itu bagus ada investasi di sana itu nanti ada pengolahan dari sisi pendapatan masyarakat yang bekerja di sana mendapat hasil dari sisi petani produknya pasti laku terjual itu yang susah kan itu kenapa susah sampai nggak ada harganya gitu sekarang jadi menjawab tadi itu kenapa gitu yang mungkin nggak ada harganya atau kurang menguntungkan nah sekarang sudah ada itu ada pabrik pengolahan ekonomi masyarakat meningkat petaninya juga begitu dengan mudah bisa menjual karena pabriknya juga betul kalau kurang ada mesinnya saling pemasaran harus ada kita terus mengalir bahan baku lancar pemasaran lancar ya akhirnya tutup juga ya berarti dulu yang kemarin gudangnya sudah penuh harus itu tadi ini memang harus jalan bareng nah kalau sudah ekonominya membaik mestinya ya CSR tadi harus dikeluarkan oleh perusahaan jadi di sini ya itu ya mereka punya biaya usaha perkebunan mereka punya pengolahan mereka punya mungkin satu orang atau dua orang kita tidak tahu ini jadi satu nah mereka harus di SR itu tanpa ditegur tanpa diminta harus melaksanakan itu memang biayanya mahal dampak lingkungan dan pemerintah harus mengawasi begitu ibu pastinya pelaksananya kenyataannya enggak ya Bu. Terima kasih Bu atas semuanya Bu. iya Menanggapi pendapat Bu Nastio ya, saya iya dari beliau Bu. iya Mungkin banyak cerita lagi ya. pas sekali ya Iya. kalau dirinya ribuan Mungkin kalau jadi mungkin perusahaan banyak saya iya lain lagi di Riau iya terutama di mana ya di Belawan itu
eh, perusahaan pemerintah pemerintah udah asal Ya, itu BUMN. nah, kebetulan untuk Itu BUMN. Bukan BUMN. Tapi kan ya, terus bagus kan? untuk masalah limbah di lingkungan sini Bu, Ya. itu untuk limbah cair itu dijadikan biomasa Bu. Jadi begitu ya. Jadi untuk lanjutan untuk dijadikan produk listrik untuk wilayah perusahaan di Ya. yang cair, untuk yang padat Iya. untuk Yang untuk cair yang limbah maksudnya untuk limbah kayak pelepahnya. Ya. bukan untuk yang di pabriknya Bu. Oh, iya, di pabriknya ya. Kalau yang kebetulan iyalah kalau Iya. kalau di pabriknya kan ada nanti ada janjang kosong itu nanti diolah lagi jadi abu janjang jangan itu nanti untuk dikembangkan ke perkebunan lagi jadi kan pupuk ya. Ya seharusnya begitu. Seharusnya jadi begitu. semua untuk karnelnya Iya. itu nanti Iya. dijadikan abulir itu untuk perasaan jalan. Iya. Jadi nggak ada yang manusia ya betul. Iya. 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 Seharusnya begitu. Jadi model itu kan itu milik pemerintah. Seharusnya itu yang ditentang. Tapi memang harus untuk membuat itu mahal investasinya ya. Untuk menjadikan abu, untuk mengolah kalau itu menjadi syarat dan itu dikontrol dengan itu jadi untuk jadi masa tadi untuk mencakup listrik semua pokoknya lingkungan PT iya mestinya mari kita siapkan UGM di Palembang sehingga beberapa puluh tahun mendatang pemerintah bahkan kalau Pak Jokowi datang ke posisi pasti dia mampir. Iya. Mestinya bisa dulu sampai yang baik yang punya power mereka ya. Oke, cukup saya lanjutkan slide berikutnya. Nggih, Ibu. Ya, dengan apa? Ini industri. Nah, industri. Selama ini kalau kita bicara industri yang terbayang adalah pabrik-pabrik, mesin-mesin berat gitu ya. Yang terbayang gitu ya. Di agroindustri dulu berarti adalah agroindustri penyedia sarana produksi pupuk, terbayang produksi budaya, pupuk bontrang gitu ya, pupuk kalsium. Iya kan ya? Agroindustri hilir, agroindustri pengolahan hasil produksi, misalnya ini sari apel, wah, di Malang itu yang oleh apa? Kemudian pabrik pengolahan apa tadi gabah, ya, itu biasanya kalau kita bicara industri itu biasanya selalu berhubungan dengan hasil. Nah, tapi kalau ini ada agroindustri dulu, agroindustri hilir, nggak perlu lagi kita bahas ya, sudah bisa dipahami kan dari sini tadi. Ya, yang dulu ada yang dulu, itu ya. Jadi itulah industri. Jadi industri bidang agribisnis, agroindustri bagian dari karena menyelenggarakan industri bidang agribisnis ini bagian dari agribisnis semuanya agroindustri bagian. Ada agribisnis dulu, ada agroindustri dulu. Ini tidak perlu kita diskusikan ya, sudah jelas saya kira. Saya lanjut ya. Nggih, Ibu. Saya lanjut ya. Oke. Yang keempat, itu mindset kita. Tetapi sesungguhnya industri itu saya salah meletakkan ini. Ini tadi ini pertanyaan saya kira tidak terlalu penting lah ya. Iya. Jadi ada pertanyaan dan seterusnya saya kira tinggal menunjukkan ini tidak terlalu. Ini
Ini aja mungkin saya. Agribisnis tadi kita sudah sepakat bahwa agribisnis itu adalah bisnis yang pertama. Ada satu definisi lagi, ya, satu definisi lagi bahwa kalau itu tidak diartikan sebagai bisnis, tetapi sebagai sistem. Nah, bahwa sistem menyelenggarakan itu harus di ini sama saja sebetulnya. Jadi itu pola pikir pemerintah, bukan pola pemerintah pikir pengusaha, tapi pikir pemerintah. Kalau pemerintah maka pola pikir harus tidak bisa kita mau mengatakan yang kita hanya tapi tidak ada pupuk, tidak ada panen. Sekarang kuncinya petani padi kalau mau memupuk susah nanti hilangnya pupuk. Kalau ada harganya sekarang harus pakai kartu juga. Kalau nggak pakai kartu itu harganya mahal. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu. Nggih, Ibu. Kadang kelompok tani juga, mohon maaf ini Ibu, kelompok taninya juga dimanfaatin jadinya Ibu. Iya, Nggih, kalau ada pupuk mahal itu, iya. ya ketika pupuk keluar, justru bukan petaninya yang membeli, yang memborong, justru yang banyak uang itu. Kalau di tempat saya sih Ibu, seperti itu. Iya, kayaknya begitu. Di daerah saya juga. Kalau biar kalau nggak pakai itu harganya mahal. Kenapa tidak ada seperti itu gitu? Itu berarti pola pikirnya mengatakan tidak sesuai aktivitas. Padahal tadi kan kita sudah sepakat. Kalau ini mau jalan harus tangan, harus jalan. Ini satu-satu. Ini maju sendiri nggak bisa, harus berlima. Jadi di samping bisnis di bidang pertanian, ini kalau kita hidup di pemerintahan, kita menyiapkan SDM kita, maka harus kita beri pengalaman bahwa kalau ini pertanian, kita harus berpikir secara keseluruhan. Begitu. Pak Kepala Desa gitu ya, ada izin mau mendirikan pabrik di pinggir sungai, lihat dulu, nanti jangan-jangan limbahnya itu, kemudian limbahnya ke sawah, sawah jadi mati, masuk di sini. Jadi kita tidak bisa tidak harus selalu dari yang besar, dari yang pemerintah paling kecil, desa atau RT memberikan izin pendirian usaha di pinggir sungai. Nah, kalau limbahnya dibuang ke situ, apa akibatnya pada sungai, sawah, kebun? Nah, itu tetap pikiran pemerintah. Begitu. Ya, konstruksi misalnya usaha usaha perikanan, sungainya dibendung, terus yang bawah itu dapat air dari mana? Nah, itu pola pikirnya. Ya, sama ini apa? Penyediaan cuma tempatnya jadi balik ini. Penunjang. Penunjang itu menunjang semua usaha di sini. Itu ya, jadi agribisnis teman-teman sudah punya dua pemahaman. Yang pertama sebagai bisnis, yang kedua sebagai sistem dalam menyelenggarakan usaha pertanian. Sistem dalam menjalankan usaha pertanian. Itu harus didukung. Misalnya usaha pemasaran buah, ekspor. Ternyata usaha tani apa nggak bisa berbuah buahnya kenapa kurang nggak bisa buah banyak kenapa karena serangan kenapa nggak dikirim jembatan putus pemasarannya nggak kirim ya sambung bagaimana ada yang kita diskusikan atau kita lanjut Nggih, sementara cukup Ibu, lanjut dulu. lanjut ya nah, ini ya yang jadi nah tapi untuk dijadikan sebagai bahan baku industri taman bahan baku industri tebu itu kan nggak konsumsi ya ada sih di daerah saya tuh tebu ya tapi tebunya bukan tebu gulai tebu hijau jadi giling itu dikeluarkan airnya kasih es jadi es tebu itu banyak di jalan-jalan kalau siang-siang itu nah definisi kita lihat teh itu nggak dikonsumsi ya tapi bahan baku industri apa industri tembakau sawit
Kita punya istilah industri itu nggak muncul ya di sini. Ini mestinya ini saya cari ini tadi nah, definisi industri ini mestinya harus dilepas ini. Tadi kan agroindustri, industri di bidang pertanian. Kalau kita bicara industri yang terkait dan mesin-mesin, tetapi di ya industri itu bisa juga diartikan sebagai kumpulan usaha jenis. Kumpulan jadi tidak selalu harus berarti mesin-mesin. Kumpulan sehingga ada istilah teman-teman pasti sering mendengarkan industri rumah tangga. Itu kan mereka nggak pakai mesin-mesin. Ya, industri rumah tangga. Misalnya kalau di Jogja itu saya yang suka itu mas kayak tumpuk itu loh mas. Ya, yang kayak kecil tapi tetapnya gitu ya. Iya. Oh, yang bentuknya ini ya Ibu, bulat itu ya kayak ini. Iya, bulat Banyak kacangnya nggih. banyak kacang utuh. Kalau tempat saya kan kayak tipis, kacangnya dibelah-belah. Nggak dibelah dua, kadang dibelah kok itu kan bukan pengusaha industri rumah tangga tuh yang tapi kalau tetangganya semua satu kampung kayak itu disebut industri rumah tangga. Istilah industri itu bisa juga diartikan sebagai kumpulan industri pertanian. Ada juga industri ya itu dulu industri ada yang pakai mesin, ada yang nggak ada. Kapan itu suatu usaha orientasinya apa? Ingin mencari keuntungan tinggi-tingginya dengan cara apa? Dengan cara efisiensi, dengan cara efisiensi apa? Setiap biaya yang kita keluarkan itu harus memberikan hasil yang tinggi. Itu efisien. Jadi suatu usaha meskipun itu nggak pakai mesin yang tinggi, kalau kita selalu setiap biaya yang saya keluarkan harus memberikan hasil itu sudah kita. Jadi definisi industri itu bisa yang itu usaha yang modal besar menggunakan mesin-mesin boleh, bisa juga artinya kumpulan usaha sejenis boleh, bisa juga artinya usaha yang dengan efisiensi, efektivitas dan mencapai profit itu bisa industri. Jadi meskipun industri rumah tangga kayak tumpuk tadi yang kalau si pembuat selalu berpikir efisiensi minyak yang saya keluarkan gunakan untuk goreng harus bisa memberikan hasil yang tinggi, memberikan produk yang berkualitas tinggi sehingga hasil harga jualnya tinggi. Itu dia berpikir sebagai seorang industriawan. Tidak selalu itu artinya tidak selalu identik dengan yang mesin-mesin. Kalau kita sudah berpikir efisien aja itu sudah bagus. Efektif itu cara yang tepat yang dan biasanya kalau efektif itu biasanya efisien tidak selalu. Kadang-kadang tapi biayanya efektif tapi nggak efisien yang kita cari caranya tepat, biaya murah, keuntungannya tinggi. Nah, itu sudah. Jadi ini bukan tetapi industri itu tidak selalu berarti mesin-mesin. Misalnya Bapak Ibu di sekolahnya tidak ada yang siswanya diajak untuk misalnya menjual okulasi. Ada sekolahnya yang punya usaha seperti itu. Ada belum deh? Belum. Jika ada usaha itu tidak sambil lalu kalau sambil lalu ya pokoknya bibitnya itu ada kegiatan buat anak-anak itu bukan industri. Tapi kalau itu dipersiapkan dengan baik
dipelihara dengan baik bibitnya, diperhitungkan biaya yang kita keluarkan dengan harapan bibitnya bagus bisa kita jual dengan baik, maka itu sudah menjadi industri di bidang pertanian dulu kan nggak pakai mesin toh, banyak anak-anak yang kerja, siswa kita itu sudah menjadi industri begitu. Jadi kita perluas pola pikir bahwa industri tidak selalu harus mesin canggih, tapi jika kita sudah menjalankan usaha kita dengan orientasi kita sudah punya industri. Iya, jadi definisi nggak perlu diperdebatkan, karena usaha pertanian tidak selalu membutuhkan mesin-mesin yang besar, kecuali kalau perkebunan tuh sekian hektar pasti perlu mesin. Tapi kalau di Jawa kan kecil tidak mampu membeli mesin yang canggih, mungkin mesin yang sederhana, tapi kalau dia sudah begitu ya Bu. Data istilah industri ya makanya nggak pakai mesin, kenapa disebut industri? Karena definisinya tadi mereka adalah kumpulan usaha. Kalau kita ada istilahnya itu istilah kerja mbak, industri istilah industri SDM yang berkualitas tinggi. Izin bertanya Bu. Silakan. Jadi saya jadi berpikir gini, mungkin miskonsepsi saya ya. Di mana batasan antara hortikultura dan perkebunan? Misalnya kayak kalau huruf itu kan tanaman hortikultura. Tapi jika diproduksi dalam skala besar, lalu hasil panen itu dioper ke pabrik untuk dijual misalnya, itu apakah kita jadi tanam perkebunan gitu? Mungkin kita kembali ke definisi kita aja kali ya. Kalau menjadi bahan baku industri, maka itu menjadi perkebunan jeruk. Betul Bu. Gitu. Karena hortikultura jadi perkebunan. Karena tapi kalau jeruknya itu dijual ekspor juga, itu bukan begitu. Tapi saya kira Pak, definisinya itu tidak begitu penting ya. Yang penting kita bisa berikan Iya Bu. Iya, saya kira Pak. Apapun sudah kelompoknya nggak apa-apa. Yang penting tanaman saya sudah menghasilkan. Saya nggak perlu bongkar. Karena kalau bongkar, ya. Saya kira itu Pak. Iya Bu. Nanti boleh lihatnya ya. Saya nggak tahu, saya sudah kalau nggak nanti saya titipkan ke Mbak Putri biar Mbak Putri yang siap Ibu, terima kasih. Jadi saya saya tidak ya, saya hanya memberi topik bahan itu tidak selalu ini Bapak tak bingung industri rumah tangga ada pabrik Jadi itu termasuk istilah miskonsepsi tadi nggih Ibu nggih, industri rumah tangga tadi. Nggih. Iya. Untuk menengah di divisinya itulah kumpulan jenis industri
hidroponik ya, hidroponik kan tidak perlu lahan terlalu luas ya, tidak terlalu luas, tapi misalnya tanamannya bertingkat, kan nggak perlu mesin-mesin juga, teknologinya. Tapi kan kalau itu setiap rupiah yang dikeluarkan diperhitungkan usaha tani ya, begitu. Jadi supaya kita nggak bertengkar. kalau kita di definisi bisa bertengkar. Saya Oke. Sayuran buah, Ibu. Sayuran buah maksudnya, Ibu. Yang penting jeruk saya aku bisa takut bagi kami. Saya kira itu cuma gini Pak, mungkin kalau perkebunan itu skalanya luas, skalanya harus setengah hektar, setengah hektar mungkin belum kebun mungkin Pak ya, bukan perkebunan tapi kebun. Nah, kalau itu kan jenis tanamannya kan bisa mungkin menjadi kelompok. Iya betul Bu. Kalau dia sudah berani menjadi bahan baku industri, berarti dia selalu bagus secara kontinu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau enggak ditolak. Nah, biasanya iya, biasanya kalau di Jawa itu kan lahannya kayak kontinu itu bisa mengira untuk kelompok itu. Jadi masa kelompok itu baru menyuplai ke pabrik. Yang maju bukan biasanya pabrik kalau saya dengan sekarang panen besok sudah enggak berhenti saya kira itu ya ketimbang ada lagi yang ingin kita menarik tadi Pak sebagai dari sudut sistem tidak setuju dengan ini boleh saya juga bisa pengetahuan itu yang saya ingat antara benih dan bibit saya cari biasanya kami tekan beda Bapak tadi yang mau ke Iya Pak. iya Pak Kalau saya ke Malang, Ibu, Pak ini, yang ke Pak Nurul. Nurul. Iya, Pak Nurul, Pak Nurul dia Pak Nurul BCA itu yang diproduksi adalah benih dan hortikultur. Bapak, Betul. iya, Bapak gimana? Oh bukan Bu. Saya mengajar penelitian. Oh, harus kalau harus Iya. iya Pak. Jadi kalau kelapa muda itu kalau dijadikan organ itu jadi horti Bu. Laki Pak. Ya ini Pak. Enggak tahu. Kok ada tulisan Belum, Ibu, baru hari Senin kemarin Ibu baru mulai, Ibu. Jadi baru Pak ini, Pak Samsul, nggih.
itu dia dari situ dia oleh-oleh dan dalam nah itu apa itu kalau apa itu jadi bahan baku itu jadi perkebunan tapi kalau di kota yang dulu itu pedagang berjalan nah ini jadi Tanaman buah. itu karena enak banyak yang itu juga menjadi masalah limbahnya kelapanya kok sampai tinggi nggak tahu jadi kemana akhirnya kalau zaman dulu kalau zaman dulu dari pakai kompor penjual gitu Pak jadi di Malaysia itu ekspor es degan kemasan nggak tahu kita sudah Iya, tapi ya rasanya lebih enak yang betul. Tidak sabar supaya dijemur. Wah, murah sekali. iya Di Jakarta sampai 25.000. dapat 15 Pak Pak yang besar hasilnya 100 Mau Saya menambah dari dari mana ibu salah kalau Bu Heriza. Bu Heriza dari Iya. ibu saya dari oh ya iya. Iya Bu. Jadi ini saya cuma mau sedikit sharing saja terkait dengan tadi yang sampaikan itu terkait dengan industri emas yang bagaimana dengan industri itu yang bahan baku ini tidak ada kalau dia dimasukkan ke industri yang musiman atau yang seperti apa ya Bu ya saya punya pengalaman ketika turun ke lapangan itu terkait dengan tanaman kebunan iya jadi sebenarnya kalau di Maluku itu kalau tanaman itu sebenarnya dia luas lahannya itu sekitar 18.000 hektar dan dia tersebar di Pulau Seribu, di Pulau Ambon dan juga di Pulau Banda. Tetapi iya, saya turun ke lapangan itu untuk meneliti tentang pasca panen terkait dengan pembuatan sekolah. Ternyata itu ada industri remaja yang membuat terkait dengan sekolah. Cuman dia terkendala dengan bahan baku yang tidak yang mereka dapat. Jadi untuk bahan bakunya itu terkait mereka lewat pedagang pengumpul. Jadi kalau misalnya sehari misalnya dia harus berproduksi misalnya di minggu besok dia itu sudah harus mengumpulkan hampir sebulan baru biar dia bisa berproduksi lagi. Jadi apakah menurut Ibu ini dia tergolongkan dalam industri tetapi yang sifatnya musiman. kita kembali ke definisinya Bu Heriza ya jadi kalau melihat itu kayaknya ini tidak maksud di sini ya kan tidak ada berhenti iya Iya. tidak Jadi ketika ada saja dia berproses, tetapi ketika bahan bakunya tidak ada dia tidak
Iya, ya, jadi kan dia tidak bisa memenuhi yang ini, jadi dia tidak masuk di sini. Tapi dia masuk juga dengan industri rumah tangga karena kamu diselenggarakan di rumah tangga, industrinya juga sederhana, tetangganya juga mungkin punya usaha yang seperti itu, gitu kan? Nah, jadi dia masuk kelompok ini bisa juga, jadi masalah konsep aja. Dia tidak masuk di bagian sini, tapi tidak masuk di sini mungkin teknologinya sederhana mungkin ya, karena industri rumah tangga kan bisa jadi sederhana. Mungkin masuk di sini aja kelompok usaha bisnis sama-sama industri rumah tangga yang membuat sistem. Tetapi itu mungkin dari peralatannya dia istilahnya seperti berarti tapi dia bentuknya dari Belanda. Oh, Jadi masuk ke sini cuma tidak kalau bisa produksinya tidak tidak efisien. Apalagi biasanya kapasitasnya 5 bagus itu biasanya tidak efisien karena berhubungan dengan dan seterusnya. Jadi harus depan untuk menyelenggarakan. ya Bu. Tapi yang dikelola yang bisa biasanya. Jadi mungkin menjalankan mesin itu pakai listrik ya. Kalau alatnya bisa listriknya perlu fase yang bisa jadi, tapi bisa jadi itu memang sudah sesuai dengan cara industri itu, tapi tergantung kalau sebenarnya Ya Bu. saya pernah ini mendampingi pastinya ya di blog itu tapi tidak belum merasa pas dulu gawe kan gaji pemerintah ambil dari dia tidak pernah jadi nggak merasa itu ya, dia merasa menguntungkan tapi begitu itu dengan usahanya kalau kita hitung di sini dan mesti dia hanya kan jadi apabila berapa bulognya tidak jelas mesin bantuan karyawan hati-hati kita yang bantuan tidak karena untuk kita mengetahui usaha kita harus kuat ya meskipun itu supaya kita mesinnya ya bu nanti kan mesinnya nah makanya setiap usaha kalau kita berbicara intinya harus dihitung meskipun itu tidak membeli harus dihitung meskipun itu tenaga kerja sendiri harus dihitung kenapa kalau kita mengupah orang lain kita harus mengeluarkan uang nah itu jadi kalau orang punya semuanya harus dihitung harus benar-benar Iya. Makasih ya Bu. saya lanjutkan mungkin usaha tadi yang punya sekolah punya usaha nah kita biasanya siswa ada yang siswanya gaji ya gurunya yang membimbing pastinya jadi manajer itu mestinya harus digaji juga nah, kalau gurunya tidak digaji itu berarti kita belum memperhatikan
guru yang mengelola itu harus jadi keuntungan tuh sama dengan kita kalau punya perusahaan itu pemiliknya siapa? Kan itu orang lain. Tapi dia menggaji manajer, menggaji satpam, menggaji kerja pabrik, semuanya dia gaji dan dia masih mendapat keuntungan. Ya itulah keuntungan yang sebenarnya. Itu. Yes. Itu Mbak Bu Winda mengajar untuk analisis usaha keuangan ya di agribisnis yang dari Sumatera Selatan. Nah, itu mestinya Winda nggak tahu saya kalau itu lahan sendiri tenaga kerja sendiri itu dihitung nggak Bu? Kalau untuk di sekolah nih Bu, anak sekolah kita kan baru berdiri 2011 ya, jadi 6 tahun. Kalau di sekolah sih usahanya belum ada Bu. Kalau yang perkebunan seperti karet, Juga harus ada analisis ya, analisis keuangan ya, itu ha, kalau itu kita misalnya kita coba menganalisis keuangan apapun itu bukan hanya perkebunan, apakah lahan milik sendiri, apakah petani tenaga kerja petaninya sendiri itu sebagai biaya. kalau di kami sih dihitung itu Bu. Nah, Walaupun kita tenaga sendiri kan, ya kita tetap mengeluarkan apa ya? Kita betul. modal ada tenaga. Iya, ya itu betul itu memang harus memang itulah keuntungan. Nah itulah Ya. jadi kalau kita merekomendasikan orang bisa punya uang saja ini loh kerjakan dia kan harus menggaji orang yang disuruh itu. Nah, itu harus memberikan kalau nggak dihitung itu bukan keuntungan itu namanya jadi petani yang bekerja untuk lahannya sendiri dia tidak mengeluarkan biaya. Nah itu menjadi betul itu sudah juga menghitung keuntungan semuanya harus dihitung. Nah itulah yang disebut profit. Kalau nggak dihitung itu namanya bukan profit tapi pendapatan dia karena tidak mengeluarkan sewa. Kalau dia sewa kan harus bayar. Nah kalau lahannya tidak dikerjakan sendiri disewakan orang lain dia menerima pendapatan dari karena dia yang pakai sendiri sewanya dia terima sendiri begitu teman-teman. Jadi beda. Baik, ada lagi yang Sementara cukup Ibu, lanjut. lanjut ya. Ini sudah perkebunan tadi hubungan dengan skala usaha ya. Jadi kalau mau perkebunannya punya sarana yang lengkap begitu ya, dia harus usaha yang sangat luas skala usaha. Jadi tidak cukup 10 hektar untuk punya kendaraan sendiri untuk mengangkut hasil besar harus punya itu harus yang harus dihitung ya yang paling kecil berapa kan supaya bisa menghasilkan sama dengan bapak ibu jangan melihat bayangkan mendirikan perkebunan perlu dana sekian miliar kita usaha yang kecil misalnya tadi membuat membuat yang kita bisa punya 2 membutuhkan yang punya Iya Bu. iya kalau Iya Bu. perlu perhitungan ya detail jadi kenapa petani Jawa yang karena nanti harus punya lahannya mahal ya efisien perkebunan yang luas memperhitungkan berapa skala minimal yang harus kita usahakan jadi seperti yang dicontohkan Pak siapa tadi yang gula kudu itu punya
giling gula. Terus Probolinggo ke Lumajang, salah satu penyebab kemacetan tuh ya itu Pak, truk Pak, truk yang tebu. Saya juga heran kenapa pabrik tebu itu tidak membeli tebu di lingkungan. Saya lihat dari tebu yang dari barat ke timur, yang dari timur kirim ke barat. Enggak tahu saya kenapa bisa seperti itu. Nah itu salah satu penyebab sumber kemacetan adalah jalan truk yang mengangkut ini mungkin giling ini sekarang Pak. Antara Juni sampai Desember itu musim giling gula. Nah, kalau di gula itu mungkin diatur tanamnya setengah tahun ini dulu, setelah itu panen lagi. Sebelum panen setengah tahun itu, jadi nggak gulakunya berproduksi. Itu ada. Nah, kalau bagi gulaku yang bisa memenuhi kebutuhan secara full. Kapasitas pabriknya 100 ton per hari ya kebunnya harus bisa 1 ton per hari. Itulah usaha yang efisien. Itu. Oke, skala usaha efisien. Ada yang perlu kita diskusikan di sini di slide ini. Tidak ada, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini, nah, kita bicara luas, kita mulai masuk ke dalam ini apa produksi tanaman perkebunan. Nah untuk yang ini saya tidak banyak memberikan slide karena Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap di modulnya. Hanya tahap-tahapannya yang saya bentuk 4 tahap. Ini ada percepatan, kemudian ada penanaman, ada pemeliharaan dan pengolahan, ada panen dan pengolahan pasca. Di percepatan ada pembukaan, ya, pembukaan. Nah sebelum kita membuka, kita namanya memilih usaha itu pasti dipilih dulu ya. Apa ini? Saya mau nanam apa? Sama seperti Bapak Ibu kalau menentukan sekolah, saya mau sekolah ini, saya ingin jadi ini. Ya, saya usaha ini. Memilih usaha itu sulit ya. Mau nanam apa saya? Saya pasti ya. Nah, ini memilih jenis perkebunannya. Nah, kita mencari lokasi yang cocok. Iklim, suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan seterusnya. Atau dibalik, kita punya ini, yang cocok. Jangan menanam jangan nanam anggur di daerah yang berlempung, karena anggur cocoknya di daerah yang berpasir. Itu harus disesuaikan dengan bisa memilih tanaman itu baru menjadi lokasi yang cocok, atau kita sudah punya lokasi baru mencari komunitas perkebunan yang boleh saja. Nah, ya. Di pembukaannya lahan kemudian diolah seperti apa. Nah, ini perlu investasi yang sangat besar. Apalagi kalau lahannya ratusan bahkan ribuan ribu. Kalau di Riau itu katanya ya 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Banyak teman-teman itu. Riau ukurannya baru disebut perkebunan. Bayangkan 500 hektar bagaimana kita membukanya. Saya itu menyiapkan dan membuka, memotong kayunya. Kayunya dipindah kemana, membongkar tunggulnya. Perlu waktu berbulan-bulan juga sampai menyesuaikan. Ini dari yang nomor ada yang bisa kita bagi. Saya punya cerita tentang upaya membuka lahan perkebunan
Kalimantan. Di Kalimantan itu kalau tidak salah tanahnya besar. Kita dari Kalimantan peserta dari ini, peserta kelas B ini ada yang dari Kalimantan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tanahnya asam. Tebu, didatangkanlah berton-ton kapur untuk menaikkan pH-nya. Itu kan biayanya besar dari Kalimantan ngangkut kapur gitu ya untuk meningkatkan pH. Dan itu sekali tanam. Mau tanam berikutnya pH-nya harus dinaikkan lagi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tebu. Orang Kalimantan belum berpengalaman menanam tebu. Kerjanya harus didatangkan dari awal. Kerjanya tadi saya bilang itu hanya setengah tahun. Setengah tahun berikutnya mereka nganggur. Dikerjakan di pabrik tidak terbiasa. Yang petani tidak terbiasa di pabrik, yang di pabrik tidak terbiasa di pabrik. Akhirnya mereka pulang. Setelah pulang dapat tawaran pekerjaan lain. Bukan itu, bukan. Apa kayaknya itu. Pak Nurul, disalin dulu Pak Nurul.
Iya, tidak usah nanti disetujui saja Ibu. Anu share link ini aja Pak Nurul, share link ininya linknya ini. Di copy kirimin ke Pak ini. Sama aja Ibu, masih belajar itu. Udah lanjut Ibu. Saling mengartikan. Iya.